Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 Dasar-Dasar Psikologi Universitas Negeri Malang. Kali ini kami akan menjelaskan tentang emosi dan juga motivasi. Mengapa kita perlu mengenal lebih jauh tentang emosi dan motivasi? Sebelum kita lanjut, kita semua pasti pernah mendengar tentang motivasi dan juga emosi, bukan? Nah, tapi jika kalian diharuskan untuk menjelaskan kedua hal tersebut, kalian kira-kira bisa gak ya? Pasti ada yang bisa dan pasti juga ada yang belum bisa kan teman-teman. Nah, kami di sini akan membantu teman-teman semuanya untuk mengerti lebih jauh tentang dua hal tersebut. Jadi, check it out. Pernah gak sih kalian ngerasa malas, pengennya gak ngapa-ngapain, diam aja di rumah? Nah, kalau kalian pernah ngerasa kayak gitu tuh, berarti kalian sedang kekurangan motivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, sebenarnya apa sih motivasi itu, Kak? Kalau penjelasan lengkapnya nih, motivasi adalah keadaan kejiwaan dan sikap mental yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu, kemudian menyalurkannya ke arah mencapai kebutuhan teman-teman. Masih bingung? Oke deh, secara singkat, motivasi itu adalah keadaan mental yang mendorong kita untuk ngelakuin sesuatu, gengs. Jika seseorang kekurangan motivasi, tentu aja ia akan ngerasa malas untuk melakukan sesuatu kayak kalian tadi tuh. Jadi, kalau kalian mau ngilangin rasa malas yang kalian punya, ya solusinya nambah motivasi yang kalian punya. Gimana caranya? Sebelumnya, kalian juga harus tahu dulu nih, kalau motivasi itu ada dua loh teman-teman, dan masing-masing punya sumber motivasi yang berbeda juga. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang gak perlu dapat rasakan dari luar buat ada teman-teman. Nah, sebaliknya kalau yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Justru motivasi ekstrinsik memerlukan rangsangan dari luar diri kita sendiri. Masih bingung nih. Oke. Nih, sekarang kita bakal kasih contoh biar kalian gak bingung lagi. Kalian pastinya pernah dong ngerasain sekolah? Iya dong, masa enggak? Nih, buat yang pernah sekolah, kalian tujuannya pasti mau dapat gelar kan? Atau at least pasti kalian mau mentok-mentok lulus deh. Nah, itu tadi adalah motivasi instinktif kalian untuk sekolah teman-teman. Karena apa? Karena pengen karena pengen sarjana, pengen lulus, jadi motivasinya dari kalian diri sendiri, gengs. Tapi kalau kalian sekolah kalau nggak sekolah kalian bakal digebukin sama emak kalian di rumah. Nah, ini masuknya ke motivasi intrinsik, guys. Nah, udah tahu kan dua jenis motivasi? Sekarang yuk kita cari tahu sumber-sumber dari motivasi tadi biar pengetahuan kalian lebih afdol dan mantap. Motivasi yang udah kita bahas sebelumnya bersumber dari dua hal teman-teman. Psychological, sumbernya dari kebutuhan psikologis atau insentif. Biological, sumbernya seperti dari insting alami manusia atau kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Ngomong-ngomong tentang kebutuhan dasar, ada yang menarik nih tentang kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Seorang psikologis dari Amerika, Bapak Abraham Maslow, punya teori nih tentang kebutuhan dasar manusia atau hierarki kebutuhan dasar. Ini merupakan piramida hierarki kebutuhan dari Bapak Abraham Maslow. Pak Maslow berpendapat bahwa manusia cenderung memenuhi kebutuhan yang ada di piramida bagian bawah terlebih dahulu teman-teman. Baru setelah itu mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan yang ada di atasnya. Coba kalian perhatikan, yang paling bawah adalah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Nah, ayo kita bahas apa aja kebutuhan dasar yang dimiliki oleh kita para makhluk hidup. Siapa nih yang pas lagi nonton video ini perutnya lagi bunyi? Nah, orang-orang yang perutnya keroncongan atau berbunyi itu jadi pertanda bahwa mereka lagi lapar, gengs. Seperti yang kita tahu, lapar itu nggak enak. Jadi kalau lagi lapar, bawaannya pengen makan yang enak-enak aja. Nah, itu karena makan adalah salah satu kebutuhan dasar yang baru aja kita bahas tadi. Saat kita lapar, kita akan muncul motivasi dari diri kita untuk makan supaya kita dan perut kita merasa kenyang, teman-teman. Jadi, makan adalah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi terlebih dahulu yang bisa memunculkan motivasi kita untuk makan. Eits. Tapi, makan bukan satu-satunya kebutuhan dasar yang dimiliki oleh makhluk hidup. Ada juga yang namanya kebutuhan
kebutuhan seksual. Seksual. Pada dasarnya, makhluk hidup dirancang Tuhan untuk memiliki hasrat dan hawa nafsu yang harus dipenuhi, dan itu menjadi salah satu kebutuhan dasar yang kita miliki, teman-teman. Oleh karena itu, kita memiliki motivasi seksual yang berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan seksual milik kita tadi, teman-teman. Nah, dua hal ini merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Saat kita mampu memenuhi kebutuhan dasar tadi, tentunya secara alamiah kita akan merasakan puas, bahkan senang, teman-teman. Karena siapa sih yang enggak? Ngomong tentang senang nih, kalian tahu nggak, gengs, kalau rasa puas atau rasa senang merupakan salah satu dari pengekspresian emosi. Emosi. Oke. Emosi sendiri adalah perasaan kompleks yang kita tujukan kepada seseorang atau sesuatu nih, teman-teman. Contohnya kayak perasaan senang yang tadi kita bahas. Tapi senang itu cuma satu dari sekian ekspresi emosi yang ada loh, teman-teman. Karena ada 6 ekspresi emosi yang udah diakui secara universal, yaitu senang atau bahagia, marah, takut, jijik, sedih, dan terkejut. Dari banyaknya ekspresi emosi yang ada, ternyata tiap-tiap budaya memiliki sedikit perbedaan dalam mengekspresikannya. Contohnya, pada saat orang Amerika senang atau tersenyum, mereka akan cenderung menunjukkan gigi atasnya. Namun untuk masyarakat Inggris, mereka akan cenderung menunjukkan gigi bawahnya saat mereka tersenyum. Dan selain itu, fun fact, ternyata beda gender juga beda tingkat emosionalnya loh. Karena wanita lebih sering mengekspresikan emosinya, gengs. Perempuan ternyata lebih emosional karena hormon yang mempengaruhi emosi, yaitu hormon estrogen, diproduksi lebih banyak pada tubuh wanita. Jadi kalau cewek kalian kadang-kadang suka ngambek gak jelas, ya ini nih penyebabnya. Gara-gara mereka lebih emosional secara hormonal. Selain hormon, otak juga berpengaruh terhadap proses emosi. Bagaimana otak memproses emosi? Nah, di otak manusia itu ada bagian-bagian yang bisa memproses emosi. Salah satunya yang bernama amigdala. Amigdala berfungsi menilai potensi ancaman dan memicu rasa takut terhadap rangsangan yang mengancam. Kemudian bagian selanjutnya tuh bernama hippocampus, membantu kita mengingat informasi atau konteks dan keadaan di mana kita merasa takut atau saat rasa takut itu muncul, teman-teman. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada yang namanya korteks, serebel pusat berpikir otak, terhubung ke sistem limbik dan memainkan peran kunci dalam memproses rasa takut ke dalam emosi yang lain. Kalau ngomong-ngomong masalah takut nih, teman-teman, kalian paling takut sama hal apa sih? Sama setan, sama cicilan, atau sama tugas UAS? Semuanya emang nyeremin sih. Bawaannya pengen lari aja kalau lihat yang serem-serem. Tapi kita nggak boleh lari ya, teman-teman, dari tugas-tugas UAS. Soalnya itu penting buat masa depan kita. Ya, kita nggak boleh lari, nggak boleh takut sama tugas UAS. Tapi ngomong-ngomong tentang lari sama takut, kalau dipikir-pikir lagi, kita tuh lari gara-gara takut atau takut dulu ya baru kita lari? Tapi ternyata masing-masing emang ada teorinya kok. Karena kalau menurut teori dari Bapak James, yaitu Lynch teori, kita tuh lari dulu. Nah, pas kita lari kita baru sadar, loh kenapa ya aku lari? Oh berarti aku lagi takut nih. Nah kayak gitu. Tapi kalau menurut Cannonball teori, kita tuh takut dulu. Setelah kita merasa takut, nanti fisik kita bereaksi, baru setelah itu kita lari, teman-teman. Aduh, banyak ya penjelasannya. Padahal emosi dan motivasi kedengarannya simple loh buat kita. Tapi ya memang seperti ini kenyataannya. Tapi tenang, udah selesai kok. Jadi, saat teman-teman merasa malas, ayo kita cari hal-hal yang bisa membuat kita merasakan perasaan senang, dan kita jadikan itu sebagai motivasi kita untuk terus melakukannya, supaya kita bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, segitu dulu ya teman-teman penjelasan dari kita. Semoga bisa memberi pencerahan buat teman-teman semuanya yang lagi nonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Ciao.